Allah wujud tanpa tempat. Allah Ta'ala mencipta segala-galanya dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ciptaannya sedangkan semuanya berhajat kepada Allah Ta'ala. Segalanya dari 7 petala langit hingga 7 petala bumi serta juga apa-apa yang ada di antara keduanya termasuk ruang waktu dan tempat diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan tiada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Ta'ala. Tiada suatu pun yang sama sepertinya, Surat Al-Surah, ayat 11. Imam Al-Qurtubi rahimakumullah berkata ketika mentafsir ayat di atas dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi. Dan sesungguhnya sebahagian ulama muhakkikin telah berkata, tauhid itu ialah penetapan suatu zat yang tidak menyerupai zat-zat yang lain dan tidak menafikan sifat-sifat. Al-Wasiti menambah suatu penjelasan dengan berkata, tiada suatu zat pun seperti zatnya, tiada suatu perbuatan pun seperti perbuatannya dan tiada suatu sifat pun seperti sifatnya melainkan dari segi persamaan lafaz. Dan ini semuanya ialah mazhab Ahlul Haq was Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah ada azali dan selainnya tiada pun. Bukhari dan Al-Baihaqi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah di dalam kitabnya Fathul Bari menghuraikan hadis tersebut sebagai berikut. Dan maksud karena dalam lafaz yang pertama ialah keazalian, kewujudan tanpa didahului oleh ketiadaan atau kewujudan tanpa permulaan, dan dalam lafaz kedua ialah keharuan selepas ketiadaan kewujudan yang didahului oleh ketiadaan atau kewujudan yang ada permulaan. Dengan itu, sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa wujud azali dalam keadaan tiada sesuatu apapun yang bersama keazaliannya. Tiada sesuatu seperti tiada air, tiada udara, tiada bumi, tiada langit, tiada kursi, tiada arasy, tiada manusia, tiada jin, tiada malaikat, tiada tempat dan tiada suatu masa pun bersama keazaliannya. Dengan itu, Allah Ta'ala wujud sebelum kewujudan tempat dan dialah yang telah mencipta tempat dan arasy serta dia tidak berhajat langsung kepada ciptaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Allah, Engkau al-awal maka tiada suatu pun sebelummu, Engkau al-akhir maka tiada suatu pun selepasmu, Engkau al-zahir maka tiada suatu pun di atasmu, dan Engkau al-batin maka tiada suatu pun di bawahmu. Diriwayatkan oleh Muslim. Al-Hafiz Ahmad Ibn Al-Husain Al-Baihaqi rahimakumullah berkata dalam kitabnya Al-Asma wa Al-Sifat. Sebahagian para sahabat kami mengambil dalil tentang penafian tempat buat Allah Ta'ala sebagaimana sabdaan Nabi, dan jika tiada suatu pun di atasnya dan tiada suatu pun di bawahnya maka Allah tidak berada di suatu tempat pun. Jelasnya bahwa para ulama dari keempat-empat mazhab yaitu para ahli hadis, ahli fiqh, ahli usul dan seterusnya dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah, kecuali tokoh selepas itu yang memegang akidah tajsim. Berpegang dengan akidah yang menyucikan Allah dari tempat. Imam Abu Mansur Abdul Kahir Ibn Tahir Al-Baghdadi rahimakumullah dalam kitabnya Al-Farq Bainal Firaq menukilan ijma' Ahlus Sunnah di atas akidah yang mensucikan Allah Ta'ala dari tempat. Dan mereka, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, berijma' bahwa dia, yaitu Allah, tidak diliputi oleh suatu tempat dan tidak dilalui ke atasnya oleh suatu masa. Al-Sai Imamul Haramain Abdul Malik Ibn Abdullah Al-Juwaini Al-Syafi'i Al-Ashari rahimakumullah juga menjelaskan ijma' tersebut dalam kitabnya Al-Irsyad. Dan mazhab Ahlul Haq bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari sifat mengambil lapang atau ruang dan disucikan dari sifat pengkhususan dengan arah. Kurun demi kurun para ulama berpegang dan mempertahankan akidah Allah wujud tidak bertempat. Segala yang dinyatakan seperti istawa adalah bermaksud keagungan Allah semata-mata. Segala sifat yang dinyatakan berkenaan Allah adalah berarti sifat kebesaran dan kemuliaannya sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Abu Ashari rahimakumullah dalam sifat 20. Contohnya hadis qudsi yang mana lebih kurang terjemahannya, barang siapa memusuhi waliku sungguh kuumumkan perang kepadanya. Tiadalah hambaku mendekat kepadaku kecuali dengan hal-hal yang fardu dan kiranya hambaku terus mendekat kepadaku dengan menambah hal-hal yang sunnah baginya hingga aku mencintainya. Bila aku mencintainya maka aku menjadi telinganya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi matanya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk memegang, menjadi kakinya yang ia gunakan untuk melangkah dan bila ia meminta padaku niscaya ku beri permintaannya.
Sahih Bukhari hadits nomor 6137. Makna hadis qudsi ini tentunya jelas menunjukkan bahwa pendengaran, penglihatan serta anggota tubuh badan lainnya, bagi mereka yang taat kepada Allah dan Allah meridai mereka, akan dilimpahi dengan cahaya keagungan Allah, pertolongan Allah, kekuatan Allah, keberkahan Allah, dalam mana sesungguhnya makna yang dinyatakan bukanlah berarti Allah menjadi telinga, mata, tangan ataupun kakinya. Antara dalil dari sahabat, tabi'in, tabat tabi'in dan seterusnya tentang pegangan akidah akan Allah wujud tanpa bertempat. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, maksudnya, Allah ada azali, dan tempat tidak ada, dan dia sekarang dengan apa yang dia ada, wujudnya azali tanpa bertempat. Imam Zainul Abidin rahimakumullah berkata dalam kitabnya Al-Sahifatus Sajadiyah. Maksudnya, engkaulah Allah yang tidak diliputi oleh suatu tempat pun. Dinukilkan oleh Al-Hafiz Muhammad Murtada Al-Zabidi dalam kitabnya Itaf Al-Sadatil Mutakin. Al-Imam Jafar Al-Sadiq rahimakumullah berkata, maksudnya, barang siapa menyangka bahwa Allah itu berada di dalam sesuatu atau daripada sesuatu atau di atas sesuatu, maka sesungguhnya dia telah syirik. Ini karena jika dia ada di atas sesuatu niscaya dia menjadi suatu yang ditanggung, jika dia di dalam sesuatu niscaya dia menjadi suatu yang terbatas, dan jika dia daripada sesuatu niscaya dia menjadi suatu yang baharu, yaitu makhluk yang diciptakan. Disebut oleh Al-Qushairi di dalam kitabnya Al-Risalah Al-Qushairiyahi. Imam Abu Hanifah rahimakumullah berkata dalam kitabnya Al-Fiqhul Absat. Maksudnya, Allah Ta'ala itu ada azali, dan tempat tidak ada pun sebelum dia mencipta makhluk. Dan Allah Ta'ala itu ada azali, dan suatu tempat pun tidak ada dan suatu makhluk yang lain pun tidak ada, dan dia pencipta segala sesuatu. Imam Syafi'i rahimakumullah berkata, sesungguhnya dia Ta'ala ada azali, dan suatu tempat pun tidak ada, maka dia mencipta tempat sedangkan dia di atas sifat keazalian sebagaimana dia ada azali sebelum dia mencipta tempat. Perubahan tidak harus pada akal, berlaku ke atasnya pada zatnya dan tidak juga penukaran pada sifatnya. Dinakolkan oleh Al-Hafiz Muhammad Murtada Al-Zabidi dalam kitabnya Itaf Al-Sadatil Mutakin. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimakumullah tidak berpendapat bahwa Allah ada dengan arah sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Bazul Ashhab. Imam Abu Ja'far Al-Tahawi rahimakumullah berkata dalam risalahnya Al-Aqidatut Tahawiyah, Allah Maha Suci dari batasan, sakatan, sudut, anggota besar dan anggota kecil sedangkan dia tidak diliputi oleh arah yang enam seperti sekalian makhluk. Ibn Hibban rahimakumullah berkata dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban. Maksudnya, Allah ada azali, sedangkan masa tidak ada dan tempat juga tidak ada. Langit adalah kiblat dalam berdoa bukan karena langit tempat bagi Allah sebagaimana Ka'bah adalah kiblat bagi sholat bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah. Arsy dan langit adalah makhluk Allah, di mana Allah tidak memerlukan kepada ciptaannya. Langit adalah tempat bagi para malaikat Allah dan beberapa nabi Allah. Di atas langit ketujuh terdapat surga, Baitul Makmur, air, Al-Kursi, Al-Lau Al-Mahfuz menurut sesetengah pendapat Al-Qolam Al-Ala, dan makhluk lainnya. Kemudian di atas semua itu terdapat Arsy yang merupakan langit-langit bagi surga. Sedang di atas Arsy tertuliskan, Ina rahmati sabakat gatlabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Berikut ini terdapat beberapa penjelasan ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya langit adalah kiblat dalam berdoa bukan karena langit tempat bagi Allah. 1. Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimakumullah menuliskan dalam kitab Al-Tauhid, halaman 75-76. Adapun menghadapkan telapak tangan ke arah langit dalam berdoa adalah perintah ibadah. Dan Allah memerintah para hamba untuk beribadah kepadanya dengan jalan apapun yang dia kehendaki, juga memerintah mereka untuk menghadap ke arah manapun yang dia kehendaki. Jika seseorang berprasangka bahwa Allah di arah atas dengan alasan karena seseorang saat berdoa menghadapkan wajah dan tangannya ke arah atas, maka orang semacam ini tidak berbeza dengan kesesatan orang yang berprasangka bahwa Allah berada di arah bawah dengan alasan karena seseorang yang sedang sujud menghadapkan wajahnya ke arah bawah lebih dekat kepada Allah. Orang-orang semacam itu sama sesatnya dengan yang berkeyakinan bahwa Allah di berbagai penjuru, di timur atau di barat sesuai seseorang menghadap di dalam salatnya. Juga sama sesatnya dengan yang berkeyakinan Allah di Mekah karena dia dituju dalam ibadah haji. 2. Imam Al-Ghazali rahimakumullah menuliskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, jilid 1, halaman
128. Adapun mengangkat tangan ketika berdoa kepada Allah dengan menghadapkan telapak tangan ke arah langit adalah karena arah langit merupakan kiblat doa. Dalam pada ini terdapat gambaran bahwa Allah yang kita mintai dalam doa tersebut adalah Maha Pemiliki sifat yang agung, Maha Mulia dan Maha Perkasa. Karena Allah atas setiap segala sesuatu Maha menundukkan dan Maha menguasai. 3. Imam Az-Zabidi rahimakumullah. Dalam menjelaskan perkataan Imam Al-Ghazali di dalam Itaf As-Sada Al-Mutakin bi Syar'i Ihya Ulumuddin, Jilid 5, halaman 34-35 berkata, jika dikatakan bahwa Allah ada tanpa arah, maka apakah makna mengangkat telapak tangan ke arah langit ketika berdoa? Jawabannya, terdapat dua segi dalam hal ini sebagaimana dituturkan oleh Al-Turtusi. 1. Bahwa hal tersebut untuk tujuan ibadah. Seperti halnya menghadap ke arah Ka'bah dalam salat, atau meletakkan kening di atas bumi saat sujud, padahal Allah Maha Suci dari bertempat di dalam Ka'bah, juga Maha Suci dari bertempat di tempat sujud. Dengan demikian langit adalah kiblat dalam berdoa. 2. Bahwa langit adalah tempat darinya turun rizki, wahyu, rahmat dan berkah. Artinya dari langit turun hujan yang dengannya bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Langit juga tempat yang agung bagi para malaikat, al-mala, al-ala. Bila Allah menentukan suatu perkara maka disampaikannya kepada para malaikat tersebut dan kemudian mereka sampaikan kepada penduduk bumi. Demikian pula arah langit adalah tempat diangkatnya amalan-amalan yang soleh. Sebagaimana di langit tersebut terdapat beberapa nabi dan tempat bagi surga yang berada di atas langit ketujuh yang merupakan puncak harapan. Karena langit itu sebagai tempat bagi hal-hal yang diagungkan tersebut di atas, termasuk pengetahuan koda dan kodar, maka titik tumpuan kiblat dalam praktik ibadah diarahkan kepadanya. Pada bahagian lain di dalam kitab yang sama, Imam Al-Zabidi rahimakumullah berkata, langit dikhususkan dalam berdoa agar tangan diarahkan kepadanya karena langit-langit adalah kiblat dalam berdoa, sebagaimana Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang salat di dalam salatnya. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah berada di arah Ka'bah, Itaf As-Sada Al-Mutakin, Jilid 5, halaman 34-35. Adapun mengangkat tangan ketika meminta dan berdoa ke arah langit karena ia adalah kiblat dalam berdoa, sebagaimana Ka'bah merupakan kiblat salat dengan menghadapkan badan dan wajah kepadanya. Yang dituju dalam ibadah salat dan yang dipinta dalam berdoa adalah Allah, Dia Maha Suci dari bertempat dalam Ka'bah dan langit. Itaf As-Sada Al-Mutakin, Jilid 2, halaman 104. 4. Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah menuliskan dalam Fath Al-Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari. Langit adalah kiblat di dalam berdoa sebagaimana Ka'bah merupakan kiblat di dalam salat, Fath Al-Bari, Jilid 2, halaman 233. 5. Syekh Mula Ali Al-Qori rahimakumullah menuliskan dalam Syarh Al-Fiqh Al-Akbar, halaman 199, salah satu kitab yang amat penting dalam memahami Risalah Al-Fiqh Al-Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimakumullah. Langit adalah kiblat dalam berdoa dalam pengertian bahwa ia adalah tempat bagi turunnya rahmat yang merupakan sebab bagi meraih berbagai macam kenikmatan dan mencegah berbagai-bagai keburukan. Syekh Abu Muain Al-Nasafi rahimakumullah dalam kitab At-Tamhid tentang hal ini menyebutkan bahwa para muhakkik telah menetapkan mengangkat tangan ke arah langit dalam berdoa adalah murni karena merupakan ibadah. 6. Syekh Kamaluddin Al-Bayatli Al-Hanafi rahimakumullah menuliskan dalam kitab Isyarat Al-Maram, halaman 198. Mengangkat tangan dalam berdoa ke arah langit bukan untuk menunjukkan bahwa Allah berada di arah langit-langit yang tinggi, akan tetapi karena langit adalah kiblat dalam berdoa. Karena darinya diminta turun berbagai kebaikan dan rahmat, sebagaimana Allah berfirman, dan di langit terdapat rizki kalian dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Quran Surat Al-Zariyat, 22. Dalam tinjauan Imam As-Suyuti rahimakumullah, keyakinan hulul, itihad atau wahdah al-wujud secara sejarah awal mulanya berasal dari kaum Nasrani. Mereka meyakini bahwa Tuhan bersatu dengan Nabi Isa, dalam pendapat mereka yang lain bersatu dengan Nabi Isa dan ibunya, Maryam. Hulul dan wahdah al-wujud ini sama sekali bukan berasal dari ajaran Islam. Bila kemudian ada beberapa orang yang mengaku sufi meyakini dua akidah tersebut atau salah satunya, jelas ia seorang sufi palsu, sesat. Para ulama, baik ulama salaf maupun halaf dan kaum sufi sejati, dari dahulu hinggalah sekarang telah sepakat dan terus memerangi dua akidah tersebut. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 130. Demikian juga penilaian dari Imam Al-Ghazali rahimakumullah, yang mana beliau sudah membahas secara jelas akan kesesatan dua akidah ini.
Dalam pandangan beliau, teori yang diyakini kaum Nasrani bahwa Allahut Tuhan, menyatu dengan Al-Nasut, makhluk, yang kemudian diadaptasikan oleh faham hulul dan itihad adalah kesesatan dan kekufuran. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 130. Di antara karya Al-Ghazali yang cukup komprehensif dalam penjelasan kesesatan faham hulul dan itihad adalah Al-Munshis min Adl Delalal dan Al-Maqsad Al-Asna fi Syar Asma Allah Al-Husna. Dalam kedua-dua buku ini dan terdapat juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau telah menyerang habis-habisan fahaman kaum sufi palsu ini. Imam Al-Haramain dalam kitab Al-Irsyad juga menjelaskan bahwa keyakinan itihad berasal dari kaum Nasrani. Kaum Nasrani berpendapat bahwa itihad hanya terjadi pada Nabi Isa, tidak pada nabi-nabi yang lain. Kemudian tentang teori hulul dan itihad ini, kaum Nasrani sendiri berbeza pendapat, sebahagian dari mereka menyatakan bahwa yang menyatu dengan tubuh Nabi Isa adalah sifat-sifat ketuhanan. Pendapat lainnya mengatakan bahwa zat Tuhan menyatu yaitu dengan meresap pada tubuh Nabi Isa laksana air yang bercampur dengan susu. Selain ini ada pendapat-pendapat mereka lainnya. Semua pendapat mereka tersebut secara garis besar memiliki pemahaman yang sama, yaitu pengertian kesatuan hulul dan itihad. Dan semua faham-faham tersebut diyakini secara pasti oleh para ulama Islam sebagai kesesatan. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 130, mengutip dari Imam Al-Haramain dalam Al-Irsyad. Imam Al-Fakhr Ar-Razi rahimakumullah menulis di dalam kitab Al-Mahsal fi Usulidin. Sang pencipta Allah tidak bersatu dengan selainnya. Karena bila ada sesuatu bersatu dengan sesuatu yang lain maka berarti sesuatu tersebut telah menjadi dua, bukan lagi satu. Lalu jika keduanya tidak ada atau menjadi hilang, madum, maka keduanya berarti tidak bersatu. Demikian pula bila salah satunya tidak ada, madum, dan satu lainnya ada, maujud, maka berarti keduanya tidak bersatu, karena yang madum tidak mungkin bersatu dengan yang maujud. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 130, mengutip dari Al-Fakhr Ar-Razi dalam Al-Mahsal fi Usyul Al-Din. Al-Katli, Iyadul rahimakumullah dalam kitab Al-Sifa menyatakan bahwa seluruh orang Islam telah sepakat dalam meyakini kesesatan akidah hulul dan kekufuran orang yang meyakini bahwa Allah bersatu dengan tubuh manusia. Keyakinan-keyakinan semacam ini, dalam tinjauan Al-Katli, Iyadul tidak lain hanya datang dari orang-orang sufi palsu, sesat kaum Batiniyah, Karamitah, dan kaum Nasrani. Al-Katli, Iyadul, Al-Sifa, Jilid 2, halaman 236. Dalam kitab tersebut Al-Katli, Iyadul menuliskan, seorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau berkeyakinan bahwa Allah adalah benda, maka dia tidak mengenal Allah kafir seperti orang-orang Yahudi. Demikian pula telah menjadi kafir orang yang berkeyakinan bahwa Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya, hulul, atau bahwa Allah berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain seperti keyakinan kaum Nasrani. Al-Katli, Iyadul, Al-Sifa, Jilid 2, halaman 236. Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Hisni dalam Kifayah Al-Ahyar mengatakan bahwa kekufuran seorang yang berkeyakinan hulul dan wahdah al-wujud lebih buruk daripada kekufuran orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Kaum Yahudi menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Uzair sebagai anaknya. Kaum Nasrani menyekutukan Allah dengan mengatakan bahwa Isa dan Maryam sebagai Tuhan anak dan Tuhan ibu, yang oleh mereka disebut dengan doktrin Trinitas. Sementara pengikut akidah hulul dan wahdah al-wujud meyakini bahwa Allah menyatu dengan zat-zat makhluknya. Artinya dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani, pemeluk akidah hulul dan wahdah al-wujud memiliki lebih banyak Tuhan, tidak hanya satu atau dua saja, karena mereka menganggap bahwa setiap komponen dari alam ini merupakan bahagian dari zat Allah. Nauzubillah. Imam Al-Hisni menyatakan bahwa siapapun yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memerangi akidah hulul dan akidah wahdah al-wujud maka ia memiliki kewajiban untuk mengingkarinya dan menjauhkan orang-orang Islam dari kesesatan-kesesatan dua akidah tersebut. Lihat Al-Husni, Kifayah Al-Ahyar, Jilid 1, halaman 198. Imam Ahmad Ar-Rifai, perintis tarekat Ar-Rifaiyah, di antara wasiat yang disampaikan kepada para muridnya berkata, majelis kita ini suatu saat akan berakhir, maka yang hadir di sini hendaklah menyampaikan kepada yang tidak hadir bahwa barang siapa yang membuat bid'ah di jalan ini, merintis sesuatu yang baru yang menyalahi ajaran agama, berkata-kata dengan wahdah al-wujud, berdusta dengan keangkuhannya kepada para makhluk Allah, sengaja berkata-kata syatahat, melucu dengan kalimat-kalimat tidak dipahaminya yang dikutip dari kaum sufi, merasa senang dengan kedustaannya, berholwat dengan perempuan asing tanpa hajat. Yang dibenarkan syariat, tertuju pandangannya kepada kehormatan kaum muslimin dan harta-harta mereka,
membuat permusuhan antara para wali Allah, membenci orang muslim tanpa alasan yang dibenarkan syariat, menolong orang yang zalim, menghinakan orang yang dizalimi, mendustakan orang yang jujur, membenarkan orang yang dusta, berperilaku dan berkata-kata seperti orang-orang yang bodoh, maka saya terbebas dari orang semacam ini di dunia dan di akhirat. Lihat Sawat al-Ainain fi Manaqib Abi al-Alamain karya Al-Imam As-Suyuti. Al-Hafiz As-Suyuti dalam kutipannya dari kitab Miryar Al-Muridin, berkata, ketahuilah bahwa asal kemunculan kelompok sesat dari orang-orang yang berkeyakinan itihad dan hulul adalah akibat dari kedangkalan pemahaman mereka terhadap pokok-pokok keyakinan al-usyul, dan cabang-cabangnya al-furu. Dalam pada ini telah banyak atsar yang membicarakan untuk menghindari seorang ahli ibadah abid yang bodoh. Seorang yang tidak berilmu tidak akan mendapatkan apapun dari apa yang ia perbuatnya dan orang semacam ini tidak akan berguna untuk melakukan suluk. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 133. Seorang sufi kenamaan, Imam Sal Ibn Abdullah At-Tustari, berkata, dalil atas kesesatan fahaman kesatuan itihad antara manusia dengan Tuhan adalah karena bersatunya dua zat itu sesuatu yang mustahil. Dua zat manusia saja, misalnya, tidak mungkin dapat disatukan karena adanya perbezaan-perbezaan di antara keduanya. Terlebih lagi antara manusia dengan Tuhan, tentu sangat mustahil. Karena itu keyakinan itihad adalah sesuatu yang batil dan mustahil, ia tertolak secara syarah, juga secara logika. Oleh karenanya kesesatan akidah ini telah disepakati oleh para nabi, para wali, kaum sufi, para ulama dan seluruh orang Islam. Keyakinan itihad ini sama sekali bukan keyakinan kaum sufi. Keyakinan ia datang dari mereka yang tidak memahami urusan agama dengan benar, yaitu mereka yang menyerupakan dirinya dengan kaum Nasrani yang meyakini bahwa Al-Nasut Nabi Isa menyatu dengan Allahut Tuhan. As-Suyuti, Al-Hawi, Jilid 2, halaman 134. Dalam tinjauan Imam Al-Ghazali rahimakumullah, dasar keyakinan hulul dan itihad adalah sesuatu yang tidak logis. Kesatuan antara Tuhan dengan hambanya, dengan cara apapun adalah sesuatu yang mustahil, baik kesatuan antara zat dengan zat, maupun kesatuan antara zat dengan sifat. Dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, Al-Ghazali menyatakan memang ada beberapa nama pada hak Allah yang secara lafaz juga dipergunakan pada makhluk. Namun hal ini hanya keserupaan dalam lafaznya saja, adapun secara makna jelas berbeza. Sifat al-hayat hidup misalnya, walaupun dinisbatkan kepada Allah dan juga kepada manusia, namun makna masing-masing sifat tersebut amat berbeza. Sifat hayat pada hak Allah bukan dengan ruh, tubuh, darah, daging, makanan, minuman dan lainnya. Sifat hayat Allah tidak seperti sifat hayat pada manusia. Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa manusia diperintah untuk berusaha meningkatkan sifat-sifat yang ada pada dirinya supaya mencapai kesempurnaan. Namun demikian bukan berarti bila ia telah sempurna maka akan memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat Allah. Hal ini sangat mustahil dengan melihat kepada beberapa alasan berikut. Pertama, mustahil sifat-sifat Allah yang kadim tidak bermula, berpindah kepada zat manusia yang hadir, baru, sebagaimana halnya mustahil seorang hamba menjadi Tuhan karena perbezaan sifat-sifat dia dengan Tuhannya. Kedua, sebagaimana halnya bahwa sifat-sifat Allah mustahil berpindah kepada hambanya, demikian pula mustahil zat Allah bersatu dengan zat hamba-hambanya. Dengan demikian maka pengertian bahwa seorang manusia telah sampai pada sifat-sifat sempurna adalah dalam pengertian kesempurnaan sifat-sifat manusia itu sendiri. Bukan dalam pengertian bahwa manusia tersebut memiliki sifat-sifat Allah atau bahwa zat Allah bersatu dengan manusia tersebut hulul dan itihad. Golongan musyabihah adalah mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyatakan bahwa Allah bertangan, berkaki, bertubuh seperti manusia. Golongan ini juga digelar kaum mujasimah, yaitu golongan yang mengisbatkan tubuh karena mereka mengisbatkan tubuh bagi Allah. Mereka mengatakan Allah bertubuh terdiri daripada darah, daging, bermuka, bermata, bertangan, berkaki. Lihat Syarah Nahjul Balaghah Juzuk 3, halaman 255. Golongan musyabihah atau mujasimah, salafi palsu ini memiliki kekeliruan yang sangat menyesatkan. Mereka menyebutkan jika Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah berarti sama dengan menafikan wujud Allah. Cukup untuk membantah kesesatan mereka ini dengan mengatakan bahwa Allah bukan benda, dia bukan benda berbentuk kecil juga bukan benda berbentuk besar. Dan oleh kerana dia bukan benda maka keberadaannya dapat diterima bahwa dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Tidak dikatakan baginya di dalam alam ini, juga tidak dikatakan baginya di luar alam ini. Inilah keyakinan yang telah ditetapkan oleh para ulama terkemuka di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari 4 mazhab.
Dan inilah keyakinan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, di mana mereka telah menetapkan keyakinan tentang kesucian Allah dari menyerupai makhluknya, yang didasarkan kepada firman-Nya bahwa Dia Allah sama sekali tidak menyerupai sesuatu apapun. Quran Surat Asy-Syura 11. Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hanbali rahimakumullah, seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauzi, telah mengarang sebuah kitab untuk menolak fahaman kaum musyabihah ini yang diberi nama, Dafu Syubahit Tasbih Warrad, Alal Mujassimah, penolak syubhat tasbih dan penentang kaum mujassimah. Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hanbali rahimakumullah dengan sangat tegas menyatakan bahwa Allah tidak boleh disifat dengan menempel atau terpisah dari sesuatu. Beliau menulis, bila ada yang berkata bahwa menafikan arah dari Allah sama saja dengan menafikan keberadaannya, jawaban kita pada kesesatan ini, jika kalian berpendapat bahwa segala yang ada itu harus menerima sifat menempel dan terpisah maka pendapat kalian ini benar, namun demikian bahwa Allah mustahil dari sifat menempel dan terpisah lagi benar dan dapat diterima. Jika mereka berkata, kalian memaksa kami untuk menetapkan sesuatu yang tidak dapat dipahami, kita menjawab, jika kalian bermaksud dengan sesuatu yang dapat dipahami itu adalah sesuatu yang dapat dihayalkan dan digambarkan oleh akal, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak boleh dibayangkan seperti itu karena Allah bukan benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Sesungguhnya, segala apapun yang dihayalkan dan digambarkan oleh akal pastilah merupakan benda yang memiliki warna dan memiliki ukuran, karena hayalan dan gambaran akal itu hanya terbatas pada segala sesuatu yang diindra oleh mata. Hayalan dan gambaran akal ini tidak dapat membayangkan apapun kecuali segala apa yang pernah diindra oleh mata karena gambaran adalah buah dari penglihatan dan indra. Kemudian jika mereka berkata bahwa pemahaman tersebut tidak dapat diterima oleh akal, maka kita menjawab, telah kita jelaskan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah dapat diterima oleh akal. Dan sesungguhnya akal sehat itu tidak memiliki alasan untuk menolak terhadap sesuatu yang benar. Ketahuilah, ketika Anda tidak dapat meraih apapun dalam pikiran Anda kecuali sesuatu yang pasti merupakan benda atau sifat-sifat benda maka dengan demikian secara logis nyatalah akan kesucian Allah dari menyerupai makhluknya. Dan jika Anda mensucikan Allah dari segala apa yang ada dalam pikiran dan bayangan Anda maka seharusnya demikian pula Anda harus mensucikan adanya Allah dari tempat dan arah, juga mensucikannya dari perubahan atau berpindah-pindah. Lihat Al-Bas Al-Asyab, halaman 59. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang terang lagi nyata maknanya manakala ayat-ayat mutasyabihat mempunyai kesamaran makna pada yang mendengarnya, karena lafaznya serupa dengan lafaz lainnya, sedangkan maknanya berlainan. Untuk tawil ayat dan hadis mutasyabihat memerlukan ilmu yang benar sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama halaf. Sebahagian ulama salaf termasuk Ibnu Abbas mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihah. Rasulullah pernah berdoa kepada Ibnu Abbas dengan doa, "Ya Allah alimkanlah dia hikmah dan tawil Al-Quran," hadis riwayat Ibnu Majah. Tawil berarti menjauhkan makna dari segi zahirnya kepada makna yang lebih layak bagi Allah, karena zahir makna nas al-mutasyabihat tersebut mempunyai unsur jelas persamaan Allah dengan makhluk. Tanpa mengikut tawilan yang sebenar ke atas ayat dan hadis mutasyabihat, maka kesilapan dan fitnahlah yang terjadi di kalangan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, kitab suci Al-Quran. Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat, muhkamaat, yang tetap, tegas dan nyata maknanya serta jelas maksudnya. Ayat-ayat muhkamaat itu ialah ibu, atau pokok isi Al-Quran dan yang lain lagi ialah ayat-ayat, mutasyabihat, yang samar-samar, tidak terang maksudnya. Oleh sebab itu timbullah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-masing. Adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan, maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan mencari-cari takwilnya, memutarkan maksudnya menurut yang disukainya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya, tafsir maksudnya yang sebenar, melainkan Allah dan orang-orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata, kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami dan tiadalah yang mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran. Ali Imran ayat 7. Dari itu mengikut para ulama mazhab ahli sunnah wal jamaah, tawilan terbahagi kepada dua bahagian yaitu yang pertama, tawilan ijmali yaitu tawilan yang dilakukan secara umum dengan menafikan makna zahir nas al-mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya. Sebagai contohnya perkataan istawa dikatakan istawa yang layak bagi Allah dan waktu yang sama dinafikan zahir makna istawa kerana zahirnya berarti duduk dan bertempat, Allah maha suci dari bersifat duduk dan bertempat.
Manakala takwilan kedua adalah takwilan tafsili, yaitu takwilan yang menafikan makna zahir nas tersebut kemudian meletakkan makna yang layak bagi Allah seperti istawa bagi Allah berarti maha berkuasa karena Allah sendiri sifatkan dirinya sebagai maha berkuasa. Seluruh ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat yang zahirnya seakan Allah berada di langit atau seakan berada di atas langit dengan jarak antara Allah dan langit itu sendiri, tidak boleh dipahami secara zahirnya. Sama ada ayat-ayat tersebut bermakna keagungan Allah tanpa ditakwil seperti pandangan ulama salaf atau ayat tersebut ditakwilkan dengan makna yang sebenar seperti berarti menguasai atau menundukkan al-kahar wa al-galabah wa al-istilah, sebagaimana pandangan ulama halaf. Contohnya firman Allah dalam Quran Surat Taha ayat 5. Ayat dalam surah Taha ini yang merupakan di antara ayat-ayat mutasyabihat yang tidak boleh difahami makna zahirnya, dari itu, para ulama salaf tidak banyak menggeluti pentakwilan ayat ini dengan menentukan makna tertentu baginya. Mereka hanya mengatakan bahwa makna istawa dalam ayat tersebut adalah makna yang sesuai bagi keagungan Allah, dengan meyakini kesuciannya dari menyerupai sifat-sifat makhluk sebagaimana para ulama salaf sepakat dalam menafikan sifat-sifat benda dari Allah. Sementara itu, para ulama halaf mempunyai pandangan yang berbeza dengan para ulama salaf, dalam mana kedua-dua pandangan adalah ahlu hak benar, melakukan takwil bahwa makna istawa dalam ayat tersebut berarti menguasai dan menundukkan al-kahar wa al-galabah wa al-istilah. Menafsirkan makna istawa dengan menundukkan al-istilah, tidak berarti menuntut keharusan adanya pertarungan dan mengalahkan terlebih dahulu, sab al-mugalabah. Karena yang dimaksud dengan makna al-istilah, di sini adalah al-kahar, yang berarti menguasai tanpa harus mengalahkannya terlebih dahulu. Karena sifat al-kahar ini adalah sifat yang terpuji bagi Allah, dan Allah sendiri memuji dirinya dengan sebutan nama al-kohar dan al-kahir, yang berarti menguasai seluruh makhluknya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala. 18. Artinya, dia Allah yang menguasai para hambanya. Surah Al-An'am ayat 18. Makna istawa dalam pengertian, menguasai, al-istilah, wa al-kahar, juga telah dinyatakan oleh seorang ahli fikih terkemuka, ahli hadits, dan ahli bahasa, yaitu Imam Al-Hafiz Taqiyuddin, Ali ibn Abde al-Kafi as-Subki. Beliau berkata, seorang yang mentakwil semacam ini takwil istawa dengan istaula, sama sekali tidak melakukan kesalahan yang dilarang, dan juga orang tersebut tidak mensifati Allah dengan sifat yang tidak boleh baginya. Artinya takwil tersebut sesuatu yang dibenarkan. Itaf As-Sada Al-Mutakin, Jilid 2, halaman 107. Takwil istawa dalam makna istaula ini, juga telah diberlakukan oleh Al-Imam Abu Nasr Al-Kusyairi. Beliau berkata, jika ada yang mengatakan bahwa memaknai istawa dengan istaula, menundukkan, memberikan pemahaman bahwa seakan-akan Allah sebelumnya tidak menguasai arsy lalu kemudian Allah menundukkan dan menguasainya, jawabannya, jika demikian bagaimana dengan firman Allah, wa huwa al-qahur fauqa ibadi, Quran Surat Al-An'am ayat 18 yang dengan jelas mengatakan bahwa Allah menguasai para hambanya, adakah itu berarti sebelum Allah menciptakan para hamba tersebut dia tidak menguasai mereka? Adakah itu berarti Allah tidak menguasai mereka lalu kemudian menguasai dengan menundukkan mereka? Bagaimana mungkin dikatakan demikian, padahal para hamba itu adalah makhluk-makhluk yang baru, Allah yang menciptakan mereka dari tidak ada menjadi ada. Justru sebaliknya, kita katakan kepada mereka, kaum musyabihah, jika makna ayat tersebut seperti yang kalian dan orang-orang bodoh sangka bahwa Allah bertempat dengan zatnya di atas arsy, maka itu berarti menurut kalian Allah berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, karena arsy itu makhluk Allah. Artinya menurut pendapat kalian Allah berubah dari tidak berhajat kepada arsy kemudian menjadi berhajat kepadanya setelah dia menciptakannya. Dengan demikian harus dipahami bahwa arsy itu baru, sementara istawa adalah sifat Allah yang azali. Maka itu, makna bahwa makna Allah Maha Tinggi adalah dalam pengertian keagungan dan derajatnya, bukan dalam pengertian tempat, karena Allah Maha Suci dari memerlukankan kepada tempat dan arah. Itaf As-Sada Al-Mutakin bi Syar'iyyah Ulumuddin, Jilid 2, halaman 108-109. Sebahagian penafsiran lafaz istawa menurut kitab tafsir Mutabar sebagaimana contohnya ayat di dalam surah Ar-Ra'd. 1. Tafsir Al-Qurtubi dengan makna penjagaan dan penguasaan. 2. Tafsir Al-Jalalain istiwa yang layak baginya. 3. Tafsir An-Nasafi maknanya. Makna adalah menguasai. 4. Tafsir Ibnu Katsir telah dijelaskan maknanya seperti mana pada tafsirnya surah Al-A'raf. Sesungguhnya ia ditafsirkan tanpa kaifiat bentuk dan penyamaan.
Di sini Ibnu Katsir menggunakan takwil ihtimali, yaitu takwilan yang dilakukan secara umum dengan menafikan makna zahir nas al-mutasyabihat tanpa diperincikan maknanya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai 578 Hijriyah dalam Al-Burhan Al-Muwayyad berkata, jagalah akidah kamu sekalian dari berpegang kepada zahir ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mutasyabihat, sebab hal ini merupakan salah satu pangkal kekufuran. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sebahagian golongan dari umat Islam ini ketika kiamat telah dekat akan kembali menjadi orang-orang kafir. Seseorang bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, apakah sebab kekufuran mereka? Adakah karena membuat ajaran baru atau karena pengingkaran? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, mereka menjadi kafir karena pengingkaran. Mereka mengingkari pencipta mereka Allah subhanahu wa ta'ala, dan mensifatinya dengan sifat-sifat benda serta anggota-anggota badan. Imam Ibn Al-Muallim Al-Qurashi, wafat, 725 Hijriyah, dalam kitab Najm Al-Muhtadi wa Rajem Al-Muhtadi. Salah seorang ulama salaf, Imam At-Tahawi rahimakumullah, wafat 321 Hijriyah, berkata, maknanya, barang siapa yang menyifatkan Allah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat manusia maka dia telah kafir. Kemudian ulama ahlu sunnah telah menafsirkan istiwa yang terkandung di dalam Al-Quran dengan makna menguasai arasy karena arasy adalah makhluk yang paling besar, oleh itu ia disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala seperti mana kata-kata Sayyidina Ali yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Mansur Al-Tamimi dalam kitabnya At-Tafsirah. Maknanya, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mencipta Al-Arasy untuk menzohirkan kekuasaannya, bukannya untuk menjadikan ia tempat baginya. Imam At-Tahawi 321 Hijriyah, berkata juga, maha tinggi dan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sebarang head, sempadan, anggota, dan alat. Dia tidak tertakluk dalam mana-mana sudut yang enam tidak bertempat. Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menolak makna zahir untuk istawa, lihat surat Al-A'raf ayat 54, jilid 2 halaman 295. Kemudian beristawa kepada arsy, maka manusia pada bahagian ini banyak sekali perbezaan pendapat, tidak ada yang memerincikan makna, membuka, menjelaskannya, lafadz istiwa, dan sesungguhnya kami menempuh dalam bahagian ini seperti apa yang dilakukan salafus sholih, Imam Malik, Imam Auza'i dan Imam Atsuri, Al-Laits bin Sa'ad dan Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawahayi dan selainnya dan ulama-ulama Islam masa lalu dan masa sekarang. Dan lafadz istawa tidak ada yang memerincikan maknanya seperti yang datang tanpa takyif memerincikan bagaimananya, dan tanpa tasybih penyerupaan dengan makhluk, dan tanpa taktil, menafikan, dan memaknai lafadz istiwa dengan makna zahir yang difahami, menjerumuskan kepada pemahaman golongan musyabih yang menafikan dari sifat Allah, yaitu Allah tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian Ibnu Katsir rahimakumullah melanjutkan lagi. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, Al-Syura ayat 11. Bahkan perkaranya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh para imam, diantaranya Nuaim bin Hamad Al-Huzai, guru Al-Bukhari, beliau berkata, siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, ia telah kafir, dan siapa yang mengingkari apa yang Allah mensifati dirinya, maka ia kafir, dan bukanlah termasuk tasybih penyerupaan orang yang menetapkan bagi Allah Ta'ala apa yang dia mensifati dirinya dan Rasulnya dari apa yang telah datang dengannya ayat-ayat yang sarih jelas ayat mukamat dan berita-berita, hadits yang sahih dengan pengertian, sesuai dengan keagungan Allah. Dan menafikan dari Allah sifat-sifat yang kurang, berarti ia telah menempuh hidayah. Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Husain rahimakumullah 94 Hijriyah berkata, sesungguhnya, engkaulah Allah, yang tidak bertempat, Itihaf Sa'adah Al-Mutakin, 4/380. Imam Ja'far As-Shadiq rahimakumullah 148 Hijriyah berkata, sesiapa yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada pada mana-mana tempat, atau berada atas sesuatu, atau berasal daripada sesuatu, maka dia telah pun syirik. Risalah Al-Qusyairiyah, 6. Imam Abu Hanifah rahimakumullah 150 Hijriyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud tanpa bertempat sebelum dia menciptakan makhluk. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tanpa di mana, tanpa makhluk dan tanpa sesuatu pun bersamanya. Dialah yang menciptakan segalanya. Al-Fiqh Al-Absat, 25. Imam Asy-Syafi'i rahimakumullah 204 Hijriyah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tidak bertempat.
Dia menciptakan tempat, sedangkan dia tetap dengan sifat-sifat keabadiannya, seperti mana sebelum dia menciptakan makhluk. Tidak layak Allah Subhanahu wa Ta'ala berubah sifatnya atau zatnya. Ittihaf Sa'ada Al-Mutakin, 2/24. Syekhul Hanabila Imam Abu Al-Fadl meriwayatkan daripada Imam Ahmad rahimakumullah, yang berkata ketika mensyarahkan makna istiwa, yaitu ketinggian darjat dan keagungannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa maha tinggi dan maha tinggi darjatnya sebelum dia menciptakan arasy. Dia di atas setiap sesuatu dan maha tinggi kedudukannya daripada setiap sesuatu. Tidak boleh seseorang berkata bahwasanya istiwa itu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyentuh arasy atau menempatinya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya bertempat tersebut setinggi-tingginya. Dia tidak akan berubah-ubah, tidak dibatasi dengan sebarang batasan sebelum penciptaan arasy dan setelah kejadian arasy tersebut. Risalah At-Tamimi, 2/265-290. Imam At-Tabari rahimakumullah berkata, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qadim, Tuhan kepada seluruh makhluk dan penciptanya. Dialah yang Maha Esa yang wujud sebelum sesuatu wujud. Dia juga kekal setelah kewujudan makhluk. Dialah yang maha awal sebelum segala sesuatu dan maha akhir setelah segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud tanpa masa, zaman, siang, malam, tanpa kegelapan dan tanpa cahaya, tanpa langit, tanpa bumi, tanpa matahari, tanpa bulan dan tanpa bintang. Semua selainnya adalah baharu yang ditadbir dan diciptakan olehnya. Tarikh At-Tabari, 1/26. Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari rahimakumullah 324H berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala wujud tanpa bertempat. Dia menciptakan arasy dan kursi tanpa memerlukan kepada tempat. Tabi'in Kasbul Muftari, 150. Terdapat pihak-pihak contohnya golongan Zahiriyah yang terlalu berpegang dengan makna literal menggunakan hadits an-nuzul dan juga hadits al-jariyah untuk jadikan dalil bahwa adanya arah bagi Allah, yaitu arah atas. Namun pendapat ini telah lama disanggah oleh ulama-ulama hak sebagaimana kata-kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimakumullah. Dalam pengertian makna sebenar akan hadits ini. Hadits ini an-nuzul dijadikan dalil oleh mereka yang menetapkan adanya arah bagi Allah, yaitu arah atas. Namun demikian keyakinan majoriti, ahli sunnah wal jamaah, mengingkari hal itu. Kerana menetapkan arah baginya sama saja dengan menetapkan tempat baginya. Dan Allah maha suci dari semua itu. Fath Al-Bari, Jilid 3, halaman 30. Keyakinan para imam salaf dan ulama ahlu sunnah dari khalaf adalah bahwa Allah maha suci dari gerak, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, menyatu dengan sesuatu. Dia tidak menyerupai segala apapun. Fath Al-Bari, Jilid 7, halaman 124. Bahwa arah atas dan arah bawah adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah, hal ini bukan berarti harus menafikan salah satu sifatnya, yaitu sifat al-ulu. Kerana pengertiannya adalah dari segi maknawi bukan dari segi indrawi. Dengan demikian makna al-ulu adalah yang maha tinggi derajat dan keagungannya, bukan dalam pengertian berada di arah atas. Kerana mustahil pengertian al-ulu ini secara indrawi. Inilah pengertian dari beberapa sifatnya, al-ali, al-ali dan al-mutali. Ini semua bukan dalam pengertian arah dan tempat, namun demikian dia mengetahui segala sesuatu. Fath Al-Bari, Jilid 6, halaman 136. Hadits an-nuzul ini adalah seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allah Tabaraka wa Ta'ala akan turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Maka ia berkata, barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya, barang siapa yang meminta kepadaku, akan aku beri permintaannya, dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, akan aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadits an-nuzul ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, kerana makna zahirnya adalah turun dari arah atas ke arah bawah, artinya bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan itu mustahil pada hak Allah. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarh Sahih Muslim dalam menjelaskan. Hadits ini termasuk hadis-hadis tentang sifat Allah. Dalam memahaminya terdapat dua pendapat masyhur di kalangan ulama. Pertama, majoriti ulama salaf dan sebahagian ulama ahli kalam teologi yaitu dengan mengimaninya bahwa hal itu adalah suatu yang hak dengan makna yang sesuai bagi keagungan Allah, dan bahwa makna zahirnya yang berlaku dalam makna makhluk adalah makna yang bukan dimaksud. Mazhab pertama ini tidak mengambil makna tertentu dalam memahaminya, artinya mereka tidak mentakwilnya.
Namun mereka semua berkeyakinan bahwa Allah Maha Suci dari sifat-sifat makhluk, Maha Suci dari pindah dari suatu tempat ke tempat lain, Maha Suci dari bergerak, dan Maha Suci dari seluruh sifat-sifat makhluk. Tafwid mana, yaitu menyerahkan makna sebenar nas mutasyabihat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mendalaminya. Kedua, majoriti ahli kalam kaum teologi, dan beberapa golongan dari para ulama salaf, bahwa mereka telah melakukan takwil terhadap hadits ini dengan menentukan makna yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Takwil qorib, yaitu memberi makna sebenar, makna lain kepada nas mutasyabihat tersebut berdasarkan konsep yang bersesuaian dengan akidah Islam yang murni. Ahli tafsir terkemuka, Imam Al-Qurtubi rahimakumullah, dalam menafsirkan firman Allah, wa al-mustakfirin bi al-asyar, Quran Surat Ali Imran ayat 17 artinya, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur akhir malam. Beliau menyebutkan hadits an-nuzul dengan beberapa komentar ulama tentangnya, kemudian beliau menuliskan sebagai berikut. Pendapat yang paling baik dalam memaknai hadits an-nuzul ini adalah dengan merujuk kepada hadits riwayat An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mendiamkan malam hingga lewat separuh pertama dari malam tersebut, kemudian Allah memerintah malaikat penyeru untuk berseru, adakah orang yang berdoa? Maka ia akan dikabulkan. Adakah orang yang meminta ampun? Maka ia akan diampuni. Adakah orang yang meminta? Maka ia akan diberi." Sebegitu juga dalam hadits Al-Jariyah, para ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik salaf maupun halaf, menggunakan salah satu daripada dua manhaj tersebut yang mana kedua-duanya sebenarnya adalah takwil palingkan, daripada makna zahir atau daripada maknanya dari sudut bahasa. Hadits Al-Jariyah riwayat Imam Muslim dengan lafaz Aina Allah, didapati bahwasanya ianya tidak boleh dijadikan sandaran kepada persoalan akidah karena faktor-faktor selain daripada ianya syaz terasing dengan menyalahi yang lebih banyak, dan mutorib, marju atau lemah berbanding yang lebih kuat dari sudut matanya. Ianya juga merupakan hadits yang kembali kepada berbilang-bilang lafaz sehingga tidak lagi boleh dijadikan dalil yang qoti yang membawa kepada ilmu atau keyakinan. Ini karena lafaz Aina Allah, di mana Allah, dan lafaz fi as-samad di langit, itu sendiri merupakan daripada nas-nas mutasyabihat, yang mana yang dimaksudkan bukanlah dengan makna zahir bagi nas-nas tersebut. Hadits Al-Jariyah riwayat Imam Muslim adalah tentang seorang sahabat datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan perihal budak perempuan yang dimilikinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah aku merdekakan saja?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Datangkanlah budak perempuan tersebut kepadaku." Setelah budak perempuan tersebut didatangkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak tersebut menjawab, "Fi as-samad di langit." Rasulullah bertanya, "Siapakah aku?" Budak menjawab, "Engkau Rasulullah." Lalu Rasulullah berkata kepada pemiliknya, "Merdekakanlah budak ini, sesungguhnya ia seorang yang beriman." Hadis riwayat Muslim. Para ulama seperti Imam Ibn Al-Jauzi, Imam An-Nawawi, Imam Al-Qurtubi, Imam Al-Baji dan lain-lain ketika berinteraksi dengan hadits Al-Jariyah dari riwayat Imam Muslim ini coba mengambil langkah untuk mendekatkan makna aina, di mana, dengan kefahaman yang sahih, yaitu dengan kefahaman yang tidak membawa kepada fahaman tajsim atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertempat. Mereka menolak konsep dan fahaman Allah bertempat di atas arasy, lalu mensyarahkan hadits Al-Jariyah versi Imam Muslim ini dengan syarahan yang menepati akidah murni Islam. Imam An-Nawawi menukilkan seperti berikut. Imam Al-Qadi, Iyad berkata, "Tidak ada hilaf di kalangan umat Islam sekaliannya samada dari kalangan ahli-ahli fiqh, ahli-ahli hadits mereka, ahli-ahli kalam, para pemuka maupun pengikut mereka bahwasanya segala nas yang pada zahirnya menyebut Allah di langit seperti firman Allah tak petik terbalik Allah, patutkah kamu merasa aman tidak takut kepada Tuhan, yang pusat pemerintahannya di langit itu, menunggang balikkan bumi menimbus kamu, dan sebagainya tidaklah dimaksudkan dengan makna zahirnya. Bahkan, ianya ditakwilkan di sisi mereka semua, bukan difahami dengan makna zahir." Imam Ibn Al-Jauzi ketika mengulas tentang hadits Al-Jariyah ini menyebutkan, maksudnya, telah tetap bagi ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diliputi oleh langit maupun bumi dan tidak terangkum dalam mana-mana tempat. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui dengan isyarat hamba perempuan tersebut bahwa dia mengagungkan Maha Pencipta. Daf. Syubah et-Tasibi 189. Imam Ibn Al-Jauzi Al-Hanbali mengkritik keras Mujassimah yang berselindung di sebalik mazhab Hanbali dengan berkata,
Janganlah kamu melakukan bid'ah terhadap mazhab ini, Hambali, yang sememangnya bukan daripada mazhab ini sendiri, yaitu kamu membicarakan hadits yang mutasyabihat lalu menetapkannya hadits berkenaan secara zahirnya. Jika sesiapa yang mendakwa Allah bersemayam dengan zatnya, maka sesungguhnya dia telah menjadikan Allah sesuatu yang terbatas dengan kebendaan hissiyat. Bahkan, kita tidak boleh mengabaikan suatu neraca yang ditetapkan secara asal oleh syariat, yaitulah akal itu sendiri. Dengan akal, jugalah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengenal sifat kadimnya. Kalau kamu sekadar membacakan hadits menyebut lafaz kemudian berdiam diri daripada membicarakannya, tidak memperincikan lafaz mutasyabihat tersebut, nescaya tiada orang yang mengingkari kamu. Masalahnya adalah, kamu menetapkannya lafaz mutasyabihat tersebut dengan makna zahirnya yang buruk, tidak layak bagi Allah. Janganlah kamu menisbahkan kepada mazhab lelaki yang soleh lagi salaf Imam Ahmad ini apa yang bukan daripada mazhab itu sendiri. Kamu telah menutup mazhab ini Imam Ahmad dengan kain sesuatu yang buruk sehingga menyebabkan orang lain menyangka pengikut mazhab Hanbali sebagai mujasim. Daf, Syubah et Tasibi. Imam Ibn Rajab Hanbali berpesan tentang hal ini. Maksudnya, hendaklah seseorang itu berhati-hati tentang apa yang berlaku kemudian setelah mereka, para ulama, salaf terdahulu, karena banyak berlaku setelah mereka perkara-perkara buruk. Ada berlaku orang dari kalangan Zahiriyah, golongan yang terlalu berpegang dengan zahir bagi nas-nas mutasyabihat dan sebagainya, yang menisbahkan diri mereka kepada sunnah dan hadits, mengaku ahlus sunnah dan ahli hadits, dan sebagainya, sedangkan dia sangat menyalahi sunnah karena terpinggir daripada para ulama, majoriti, dan terasingnya dia dengan kefahamannya sendiri dan pegangannya yang tidak pernah dipegang oleh para ulama sebelumnya. Risalah Fadl Ilm As-Salaf. Akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, yaitu akidah jumhur ulama umat Islam, dan merekalah yang menentang kekacauan akidah oleh golongan zindik, mujasim, mutazilah dan sebagainya, dalam mana Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepanjang waktu dalam sejarah Islam. Mana-mana yang mengkafirkan Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah atau menghukum fasik terhadap Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, maka sesungguhnya akidah pihak tersebut dalam bahaya. Mazhab ahli sunnah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah adalah merupakan mazhab yang jelas dalam semua bab-bab ilmu tauhid. Kitab Ittihaf Sadat Al-Mutakin oleh Imam Al-Zabidi, Syarh Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Akidah yang benar di sisi Islam yaitu akidah Al-Asy'ariyah adalah Allah Ta'ala tidak dilingkungi oleh tempat dan dia tidak ditetapkan dengan zaman, kerana tempat dan zaman adalah makhluk yang mana Allah Maha Suci daripada meliputi apa sahaja makhluknya, bahkan dialah pencipta setiap sesuatu dan dia mengetahui akan setiap sesuatu. Demikianlah akidah yang telah disepakati oleh umat Islam, dan para ulama Islam telah menyatakan, Allah telah sedia wujud tanpa bertempat dan dia sedia kala sebelum mencipta tempat. Dan tidak berubah sama sekali. Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimakumullah, dalam kitabnya berjudul An-Nawadir, barang siapa yang mempercayai Allah itu jisim maka dia tidak mengenali Tuhannya dan sesungguhnya dia mengkufuri Allah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan, istiwa Allah bukan bersentuhan, bukan menetap, bukan mengambil tempat, bukan meliputi arasy, bukan bertukar-tukar tempat, bukanlah Allah diangkat oleh arasy, bahkan arasy dan malaikat pemikul arasilah yang diangkat oleh Allah dengan kekuasaannya, dan mereka dikuasai oleh Allah dengan keagungannya. Inilah catatan sebenarnya dalam kitab Al-Ibanah. Namun terdapat kitab Al-Ibanah cetakan golongan mujasim yang menokok nambah dan melakukan pendustaan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan ini wajar diwaspadai. Malah kitab-kitab lain seperti contohnya Diwan Syafi maupun Riyadlus Sholihin kitab Imam Nawawi juga diubah-ubahkan atau ditokok tambah dalam cetakan golongan yang tidak bertanggung jawab ini. Al-Hafiz Ibnu Asakirah berkata dalam kitab beliau berjudul Tabil Kazib Al-Muftari Fima Nusiba ila Al-Imam Abi Al-Hasan Al-Asy'ari, kenyataan terhadap pendustaan penipu kepada apa yang disandarkan kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Katanya, semoga Allah memberi taufik kepadaku dan kepadamu dan mengolongkan dalam golongan orang bertakwa. Ketahuilah bahwasanya daging ulama yang diracun, difitnah, dan Allah akan membalasnya. Barang siapa menyandarkan ke atas ulama Islam pendustaan, maka Allah akan menimpakan kepadanya bala yang besar ketika dia mati dengan mematikan hatinya. Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah, segala yang terbayang di benak pikiranmu maka ketahuilah bahwa Allah tidak sedemikian. Dan ini merupakan kaedah yang telah disepakati di sisi seluruh ulama Islam.
Imam Abu Hanifah rahimakumullah menyatakan dalam kitabnya Fiqhul Absat, Allah Ta'ala telah sedia ada tanpa tempat, Allah telah sedia wujud sebelum mencipta makhluk, di mana sesuatu tempat itu pun belum wujud lagi, makhluk belum ada lagi, sesuatu benda pun belum ada lagi, dan Allah lah yang mencipta setiap sesuatu. Dinyatakan dengan sanad yang sahih oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Wahb berkata, ketika kami bersama dengan Imam Malik, datang seseorang lelaki lantas bertanya, "Wahai Abu Abdillah Imam Malik, Ar-Rahman, alal arasy istawa, bagaimana bentuk istiwa Allah?" Maka Imam Malik kelihatan merah mukanya, kemudian beliau mengangkat wajahnya lantas berkata, "Ar-Rahman, alal arasy istawa, ianya seperti mana yang telah disifatkannya dan tidak boleh ditanya bentuknya karena bentuk itu bagi Allah adalah tertolak dan aku tidak dapati engkau melainkan seorang pembuat bid'ah. Maka keluarkan dia dari sini." Manakala riwayat yang berbunyi, dan bentuk bagi Allah itu adalah dijahili, ianya riwayat yang tidak sahih. Imam Syafi'i rahimakumullah telah berkata, barang siapa mempercayai Allah itu duduk di atas arasy maka dia telah kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Al-Muallim Al-Qurasyi dalam kitabnya Najmul Muhtadi wa Rajmul Muhtadi. Berkata juga Imam Ahmad bin Hambal rahimakumullah, barang siapa yang mengatakan Allah itu jisim tidak seperti jisim-jisim maka dia juga jatuh kafir. Diriwayat oleh Al-Hafiz Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Tasinif Al-Masami. Imam Ja'far As-Shadiq rahimakumullah berkata, barang siapa menganggap Allah itu dalam sesuatu atau daripada sesuatu atau atas sesuatu benda maka dia telah syirik kafir karena sekiranya Allah di dalam sesuatu maka dia mempunyai ukuran, sekiranya dikatakan Allah atas sesuatu benda maka dia dipikul dan sekiranya dia daripada sesuatu maka dia makhluk. Justeru itu apabila disebutkan golongan ahli sunnah wal jamaah ataupun pegangan salaf dan kalaf, maka maksudnya ialah orang-orang yang mengikut rumusan faham Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan faham Abu Mansur al-Maturidi. Dr. Said Ramadan Al-Buti dalam khutbahnya yang dipaparkan di laman web beliau yang bertajuk Al-Asy'ariyah wa Al-Maturidiyah, berkata, siapakah Asy'ariyah dan Maturidiyah? Mereka adalah lisan yang menerjemahkan akidah Sawat al-Azam, majoriti ulama, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar berpegang dengan pegangan majoriti. Dr. Said Ramadan Al-Buti memberi penjelasan yang dimaksudkan di dalam hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sawat al-Azam, majoriti ulama, adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Beliau juga menekankan betapa darurahnya kita berpegang dengan Sawat al-Azam, berdasarkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebutkan alaikum bi al-Sawat al-Azam, yang bermaksud, hendaklah kamu berpegang dengan amalan yang berpaksikan majoriti ulama.